Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, edisi Rabu 23 November 2022, kita akan mengawali hari dengan sejenak merenungkan sabda Tuhan bersama saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Nama Allah yang Kudus, yang didasarkan pada sabda Tuhan dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sesaat lagi kami akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala keterbatasan kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu. Tolonglah kami, sehingga dalam segala kelemahan kami pun bisa memelihara serta mewujud nyatakan kebenaran sabda-Mu di dalam keseharian hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Bacaan kita hari ini sebagaimana saya ungkapkan tadi, terambil dari kitab Yehezkiel, pasal 36, ayat yang ke-22. Perkenankan saya membacakannya untuk kita semua. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkatilah saudari-saudara dan saya yang bersedia memelihara kebenaran sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit kalahkan maut. Demikianlah nukilan sebuah tembang rohani populer yang mungkin tidak asing bagi sebagian besar atau malah semua kita. Liriknya ringkas, nada-nadanya mudah diingat. Iramanya pun rancak. Kesemuanya membuat tembang tersebut begitu memikat. Maka tidak heran jika banyak di antara kita, khususnya kaum muda, yang menggemari tembang tersebut. Lebih dari itu, liriknya pun menggugah semangat, bahkan membangkitkan kebanggaan. Siapa sih yang tidak ingin menjadi pemenang? Siapa pula yang tidak bersuka cita ketika menjadi anak-anak perjanjian? Namun, sahabat Petra yang terkasih, tepat di jantung kebanggaan tersebut, sejatinya ada permasalahan yang serius. Karena kebanggaan tersebut bisa dengan mudah
tergelincir dan menjelma menjadi kejumawaan. Jika kita adalah umat pemenang, lantas bagaimana dengan umat yang lain? Apakah mereka adalah umat pecundang? Jika kita adalah anak-anak perjanjian, lantas bagaimana dengan yang lain? Anak-anak siapa atau anak-anak apakah mereka? Nah, sahabat Petra, di bawah bayang-bayang kejumawaan tersebut, menurut hemat saya, sabda Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 22 yang menjadi pusat perhatian kita pada kesempatan ini menjadi teramat penting untuk kita cermati dan renungkan bersama. Secara sederhana, Kitab Yehezkiel terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pertama adalah nubuatan-nubuatan melawan Israel yang bisa kita jumpai pada pasal 1 sampai dengan pasal 24. Sementara bagian yang kedua adalah nubuatan-nubuatan melawan bangsa-bangsa lain yang bisa kita baca di ayat pasal 25 sampai dengan pasal 32. Sementara bagian yang ketiga dan yang terakhir berisi nubuatan pengharapan bagi Israel yang tercantum dalam pasal 33 sampai dengan 48. Dengan demikian, ayat nas kita pada kesempatan ini merupakan bagian dari nubuatan pengharapan bagi Israel bahwa kelak Tuhan akan memperbaharui dan membangkitkan Israel. Bahkan Tuhan akan mempersatukan kembali Israel dan Yehuda. Namun, sungguh penting untuk kita cermati bahwa kesemuanya itu bukan Tuhan lakukan untuk bangsa Israel sendiri, melainkan demi kekudusan namanya. Oleh sebab itu, Tuhan pun bersabda, "Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang." Mengenai hal ini, Tim LaHaye dan Ed Hinson memberikan catatan yang penting. This self-assertion removes all ground for human arrogance and appeal, and maintains God's freedom to act sovereignly for Himself. Penegasan diri Tuhan tersebut tidak memberikan sedikit pun ruang bagi kepentingan apalagi kejumawaan manusia. Penegasan diri Tuhan tersebut menandaskan bahwa Tuhan bertindak dengan penuh kedaulatan dan kebebasan demi kekudusan namanya. Dengan demikian, sahabat Petra, kita bisa memahami dan memaknai bahwa status kita sebagai, katakanlah, umat pilihan, umat pemenang, umat pemuji, maupun anak-anak perjanjian dengan lebih baik dan dengan lebih rendah hati. Karena kesemuanya itu bukanlah berpusat pada diri kita sendiri maupun kepentingan kita, tetapi semuanya itu berpusat pada diri Allah dan demi kemuliaan Allah, demi kekudusan namanya semata.
Dengan demikian, kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kejumawaan. Kita justru hidup dengan penuh kemawasan. Kita hidup dengan senantiasa bertanya, sudahkah pikiran kita menguduskan nama Tuhan? Sudahkah perasaan kita menguduskan nama Tuhan? Sudahkah tingkah laku kita menguduskan nama Tuhan? Sudahkah ucapan kita menguduskan nama Tuhan? Nah, jika dikaitkan dengan slogan radio kesayangan kita, Petra FM, kemawasan tersebut membuat kita senantiasa bertanya pada diri sendiri, sudahkah saya mengasihi sesama di hari ini? Karena hanya dengan mengasihi sesama, kita bisa mengasihi Tuhan. Hanya dengan mengasihi sesama, kita bisa menguduskan nama Tuhan. Oleh sebab itu, selamat mengasihi sesama di hari ini. Selamat menguduskan nama Tuhan melalui segenap pikiran, perasaan, perbuatan, dan ucapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, memang sudah sepatutnya kami bersyukur, bahkan bersuka cita, ketika Engkau berkenan memanggil kami sebagai umat-Mu, bahkan menyapa kami sebagai anak-anak-Mu. Namun ampunilah kami ya Tuhan, karena acap kali hal itu justru membuat kami menjadi jumawa. Kami melihatnya sekadar sebagai status yang membawa serta pelbagai hak istimewa bagi kepentingan kami sendiri. Oleh sebab itu, pada saat ini kami sungguh bersyukur karena sabda-Mu pada hari ini mengingatkan kami bahwa ketika Engkau berkenan memanggil kami menjadi umat-Mu, ketika Engkau berkenan menyapa kami sebagai anak-anak-Mu, sejatinya semuanya itu adalah karena dan demi kekudusan nama-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa senantiasa menguduskan nama-Mu melalui segenap pikiran, perasaan, perbuatan maupun perkataan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami senantiasa bisa mengasihi sesama kami, karena dengan demikianlah kami mengasihi Engkau. Dengan demikianlah kami menguduskan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengaturkan syukur dan permohonan kami ini. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, edisi Rabu 23 November 2022. Kiranya saudari-saudara dan saya tidak hanya berhenti menjadi pendengar serta perenung sabda Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk juga menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Saya, Risang Anggoro Eliarso dari Gereja Kristen Jawa Condong Catur, mohon diri. Selamat mengasihi sesama manusia di hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam
Kristus Yesus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.